Bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita membahas tentang teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita bisa dilakukan secara lisan. Jika lisan, kita sering mendengar dan melihat di televisi. Dan bisa pula secara tulisan yang diabadikan dalam media cetak. Sedangkan untuk struktur berita, kita mengenal judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Sedangkan untuk unsur-unsur berita, kita gunakan kunci 5W1H. Bisa pula disebut dengan adik Simba. What atau apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, how bagaimana. Kaidah kebahasaan teks berita. Dari sebuah teks, kita dapat menganalisis kaidah kebahasaannya. Untuk teks berita, harus terpenuhi dengan penyajian informasi yang aktual dan bersifat umum. Bahasa yang digunakan bersifat baku atau standar bahasa Indonesia, sehingga menjembatani pemahaman banyak khalayak atau publik dari berbagai kalangan karena lebih dipahami oleh semuanya. Sedangkan aspek kebahasaan yang lain yang sering muncul dalam teks berita adalah digunakannya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Sebagai contoh, mari kita lihat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dari teks berita yang berjudul "Sebulan berlalu, air masih menggenangi beberapa lokasi di Manado." Berikut kalimatnya. Untuk kalimat langsung, air di sini tidak mau surut, tetap tergenang. Kalau hujan datang, air langsung masuk di dalam rumah karena selokan tersumbat, ujar Yudi. Kalimat tidak langsung. Menurutnya, pemerintah kota Manado tidak mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hal itu. Contoh teks berita. Judul berita, "Sebulan berlalu, air masih menggenangi beberapa lokasi di Manado." Banjir bandang yang menerjang Manado telah berlalu hampir sebulan. Namun, tumpukan sampah dan lumpur masih saja terlihat di beberapa wilayah. Bahkan di beberapa ruas jalan dan lorong, air sisa banjir masih terlihat tergenang. Seperti yang terpantau Kompas.com, Senin 10 Februari 2014, air setinggi 20 cm terlihat di ruas jalan persimpangan Plaza dan depan Makmur, Kecamatan Wenang. Salah satu warga, Yudi, yang terlihat masih berusaha membersihkan lumpur dari rumah miliknya, mengaku kesal dengan kondisi tersebut. Menurutnya, pemerintah kota Manado tidak mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hal itu. Air di sini tidak mau surut, tetap tergenang. Kalau hujan datang, air langsung masuk di dalam rumah karena selokan tersumbat, ujar Yudi. Menurut dia, percuma saja mereka membersihkan rumah mereka karena air bercampur lumpur di jalan masih ada. Selain di persimpangan Plaza,
Air dan lumpur juga masih terlihat di lorong samping kelenteng Kuangkong, Kampung Cina. Di lorong tersebut, beberapa rumah keturunan Tionghoa terlihat masih dipenuhi lumpur. Sampah dan lumpur yang telah lama terendap menimbulkan bau yang tidak sedap. Tak ayal, warga yang melintas di kawasan ramai tersebut harus menutup hidung mereka. Sampah juga masih terlihat di Simpang 3 Terminal Paal 2, samping SPBU Paal 2, Tanjung Baru, Ketang Baru, Lorong Lilioyor, dan dengan dalam Tikala dan beberapa lokasi lainnya. Banyaknya sampah yang ditinggalkan banjir bandang yang terjadi pada 15 Januari 2014 lalu memang membuat pemerintah kewalahan. Walau ribuan relawan setiap hari turun membantu membersihkan dan mengangkat sampah, tetap saja masih banyak sampah yang belum terangkat. Diperkirakan sampah yang ditinggalkan banjir bandang mencapai 100.000 kubik. Sementara tempat pembuangan sampah di Sumompo sudah melebihi kapasitas tampung. Aman materi dibiasakan mendengarkan atau menyimak berita baik dari radio maupun televisi. Gunakanlah tahapan-tahapan yang telah kalian pelajari bersama guru pengampu kalian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat belajar, kiranya selalu penuh berkat kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.